Gunung Lewotobi laki-laki di Flores meletus, tapi dampaknya adalah penerbangan ke dan dari Denpasar pun banyak yang harus dibatalkan. Penasaran kan? Kan jaraknya jauh. Ayo kita bahas. Aviators, pada hari Senin 7 Juli 2025, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores meletus. Hasilnya, belasan penerbangan ke Flores, Lembata, sampai Labuan Bajo dibatalkan. Tapi nggak cuma itu, penerbangan di Denpasar pun puluhan dibatalkan terbang maupun mendarat. Kenapa sih sedemikian menakutkannya dan jaraknya segitu jauh? Aviators perlu tahu bahwa abu vulkanik sangat berbahaya bagi penerbangan karena dapat menyebabkan kerusakan serius pada pesawat dan mengancam keselamatan penerbangan. Misalnya, abu vulkanik bisa meleleh di dalam mesin karena mesin jet ini sangat panas. Nah, lelehan ini bisa menempel pada turbin, baling-balingnya mesin jet, menyebabkan penyumbatan dan kerusakan lain-lain. Sehingga mesin bisa terganggu, kehilangan daya dorong, bahkan mati total atau flame out. Abu vulkanik ini sifatnya juga tajam. Partikel abu dapat mengikis bilah turbin, komponen mesinnya, dan juga tubuh pesawat. Sehingga efisiensi mesin bisa berkurang, meningkatkan risiko kegagalan. Tadi saya sampaikan bisa mengikis badan pesawat juga. Nah, tidak hanya tubuh pesawat, kalau abu vulkanik ini mengikis kaca depan atau windshield cockpit, pandangan pilot akan terganggu. Kalau mengikis sayap, sayap ini adalah pusat kendalinya pesawat, dapat juga mengganggu aerodinamika pesawat. Di samping itu, kalau terjadi penumpukan abu pada sayap, terutama sayap, ini akan mengganggu keseimbangan dan mengganggu aerodinamis pesawat. Yang lebih bahaya lagi adalah jika abu vulkanik ini menyebabkan penyumbatan pada sensor. Misalnya pitot. Pitot ini adalah pipa kecil untuk aliran udara yang fungsinya untuk mengukur kecepatan udara, ketinggian. Kalau ini sampai tersumbat, yang tampil di kokpit ini ngaco datanya, sehingga pesawat akan terbang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian juga abu vulkanik ini dapat mengganggu sinyal komunikasi antara pesawat dengan ATC, sehingga membuat koordinasi lebih sulit. Abu vulkanik ini juga dapat mengganggu kesehatan manusia yang ada di dalam kabin. Ini terjadi jika abu vulkanik masuk dalam udara yang kemudian disalurkan ke dalam kabin. Partikel halus di dalam abu vulkanik ini jika terhirup oleh penumpang dapat berbahaya bagi kesehatannya, terutama saluran pernafasan. Jadi penumpang dan juga awak pesawat. Aviators mungkin bertanya, oke, kalau memang begitu, kenapa sih harus menutup bandara atau tidak melakukan penerbangan? Yang pertama adalah abu vulkanik ini tidak seluruhnya muncul dalam radar cuaca yang ada di dalam kokpit. Sebagian mungkin terdeteksi, tapi sebagian lainnya tidak terdeteksi. Jadi lebih baik menghindari. Kedua, penyebarannya ini sangat cepat berubah tergantung dari arah dan kecepatan angin. Dengan demikian, ketika pesawat ini mulai terbang mungkin agak jauh, tapi dalam penerbangan arah abu ini bisa saja berubah dengan cepat, dan kecepatan angin itu bisa sampai puluhan kilometer, ratusan kilometer per jam. Aviators,
Ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Yang pertama adalah penutupan wilayah udara. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan melalui otoritas bandara setempat dapat menutup wilayah udara yang terdampak erupsi gunung. Yang kedua adalah pemantauan aktivitas gunung vulkanik. Dalam hal ini BMKG khususnya vulkanologi dan meteorologi memantau aktivitas gunung vulkanik agar dapat memberikan peringatan dini kepada industri penerbangan, baik itu maskapai penerbangan maupun kepada bandara. Ketiga adalah menyiapkan rute alternatif untuk pesawat yang akan lewat dialihkan melalui rute alternatif yang jauh dari perkiraan sebaran abu vulkanik. Lantas, kenapa sampai ada maskapai penerbangan yang menghentikan penerbangan padahal ruang udaranya belum ditutup? Ini karena ada resiko setiap saat ruang udara itu bisa ditutup. Dan ketika ruang udara itu ditutup, pesawat-pesawat yang berada di bandara kawasan sebaran vulkanik ini akan tertahan di sana sampai ruang udara terbuka. Akibatnya pesawat itu tidak bisa digunakan untuk melayani rute-rute lainnya, sehingga maskapai penerbangan memilih lebih baik mengorbankan 1-2 bandara tapi tetap bisa melayani bandara-bandara lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.